الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita malam ini membahas satu buah tema daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la yarihuna raihatal jannah. Ada tiga golongan manusia la yajidu raihatal jannah. Mereka tidak membaunkan surga. Jangankan masuk sarugo lah, membaunkan sarugo pun tak dapatnya dah. Tiga golongan orangnya. Hadis ini riwayat Abi Hurairah dan dinukilkan oleh Imam Khatib di dalam tarikhnya, Khatib Al-Baghdadi. Qala, apa kata Nabi? Salasatun. Salasah artinya tiga. Kalau empat, arba'atun. Kalau lima, tak dapat lah, kerana semayang sampai empat ni. Jadi selama kau usalli tu empat ni. Usalli fardal isya'i arba'a rakatin, usalli fardal zuhri arba'a rakaatin. Semayang nak ada lima dah buya kan. Ketiga, salasatun la yarihuna raihatal jannah. Tak dapat mereka membaunkan surga. Jangankan masuk sarugo, baun sarugo pun tak dapat ni. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada yang tiga. Amin. Besok di akhirat, sebagaimana di dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat besok orang-orang yang akan masuk sarugo tu, baru mereka di padang mahsyar, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dah terbaun aroma surga. La tercium dainya aroma surga. Ya Rabbi, ya Allah. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, lamakah lagi, lamakah lagi, lama lagi, capeklah, lama lagi. Sampai begitu. Sampai ada yang mengatakan, ya Rabbi, alhamdulillah, saking kuatnya baun harum surga itu. Cuma bagi orang yang tidak akan masuk surga, dia tak akan dapat baun daripada baun surga itu. Bahkan bertanya pula ke kawan, tak baun yang harum mana? Nak ada tak baun dia dana? Kalau ada kejadian model itu besok di yaumil mahsyar, jangan sabut lo ke kawan. Berarti kalau nak ada tak baun yang berarti kena rakuang tu jawabnya. Tiga kata Nabi. Siapa yang tiga? La yarihuna raihatal jannah. Tiga manusia golongan yang tak membaunkan baunan surga. Pertama kata Nabi, siapa mereka orangnya? Rajulun id'a ila ghairi abih. Seseorang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Seseorang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapak kandungnya. Kita tahu ayah kandung kita si fulan, tahu kita, tapi karena si fulan itu miskin, si fulan itu tak punya harta,
si fulan itu jelek, si fulan itu tidak dipandang oleh masyarakat, sehingga kita dibesarkan oleh ada orang kaya. Orang kaya, pejabat, elok pulanya lah. Dari ketik kita dia pergi belanja, dari ketik di sekolah kan yang kita sampai kita sarjana. Tiba-tiba ada orang bertanya kawak, "Wang kau anak siapa sebenarnya kau? Anak apa kau atau anak syanu?" Kata kita, "Ada anak apa kau?" Katanya. Nan kayu kau nan ditunjuk. Padahal ayahnya yang ikut taunya, maka orang yang itu tu la raihatal jannah, tak dapat bau surga. Maka hati-hati Bapak Ibu. Ya, ada orang yang model itu tutup. Ya, ada apa boleh tak? Ada. Nak nionya menasabkan dirinya kepada bapaknya. Gengsinya menasabkan dirinya kepada ayahnya. Nak nionya menasabkan diri kepada ayahnya. Hati-hati. Termasuk orang yang membinkan anak kepada dirinya pada bukan anak dia. Membi anak angkek, hati-hatilah tu. Ikut sama. Baik orang yang menasabkan dirinya bukan kepada ayahnya, atau orang yang menasabkan anak kepada dirinya bukan anak dia. Awak kan hobi-hobi tu, mangkek-angkek anak. Dibuatlah nama anak tadi bin di belakang bin kita, dibuat binti anak binti kita. Padahal anak bukan anak kita. Tak ada biologisnya daripada kita. Tak boleh. Nah, maka oleh kerana itu, ingat, seseorang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya, maka dalam satu riwayat hadis dia dihukum kufur, dia dihukum kafir. Dalam satu riwayat hadis lagi, dia tidak dapat baun surga. Maka hati-hati Pak. Kok buruk mana kalau ayah awak tu akui sajalah Pak. Koknya miskin kalau memang itu ayah kita, itu takdir Allah, akui sajalah Pak. Nah, begitu. Yang tak enaknya nanti ketika nyala sukses, nyala menjadi orang hebat, berkawan, dia kawan, kata kawan, kalau nak salah itu orang tua, enggak, kata kawan ke kita. Kita tanya, enggak, nah itu orang tua dan salah, mau orang tua dan yang disimpang tu, kata. Padahal itu memang ayahnya. Ingat-ingat Pak, la yarihuna raihatal jannah, tak dapat orang itu baun surga. Di dalam hadis disebut ayah, tapi berlaku juga kepada orang tua atau ibu. Nak wakui amak awaknya, padahal memang itu amak kita. Tapi karena amak kau memang waktu dulu ndak mampu, sehingga diagenlah kita ke orang, ya kalau pak ni anak kau lah anak kau, janganlah anak kau elok anak. Ketika kita lah besar, dia kita udah orang kau yang amak kandung waang sebenarnya itu tu amak ang tua. Berbaik langkah mang tu amak. Tapi dia menengok amak tadi tidak kaya, orangnya miskin, gengsi kita sama berlaku hukumnya. Walaupun di dalam hadis disebutkan bapak, tapi mak pun juga seperti itu. Ketika ada anak yang tak mengakui ibunya, padahal itu ibu kandungnya, tidak mengakui itu ayah, padahal itu ayah kandungnya, la yarihuna raihatal jannah, tak dapat baun surga. Maka hati-hati Pak. Kalau di kakak macam mana tu Ustaz, kan ada di kakak bagi tu awak ambil mangkek anak, tapi tiba di kakak dinompangkannya dengan kakak kita. Yang ulama ada yang berpendapat boleh karena itu administrasi, tapi jangan selalu berkaitan nama dia tu dengan nama kita. Iko ketika disebut namanya, disebut pula binnya kepada kita, padahal kita bukan ayahnya. Oh, karena di kakak, tidak mesti harus seperti itu. Jadi kalau di kakak, ulama ada sebagian mengatakan boleh. Ya mungkin ada tetangga kita dari bujangnya dengan kita, kos dengan kita, kemudian dia akan berumah tangga, dia nak punya KTP, nak punya administrasi, kita masukkan dia ke kakak kita. Ulama ada mengatakan boleh karena itu bagian dari administrasi. Tapi tidak boleh selalu berkaitan nama dia disebut pula bin kita. Itu yang tidak dibolehkan. Maka oleh kerana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya itulah fungsi dan manfaat menyebut nama ayah di belakang nama kita itu. Siapa umpamanya Abdul Aziz bin Munir, tahu jelas. Maka sampai hari ini negara yang masih memberlakukan itu Arab satu, Malaysia satu. Malaysia nama mesti ada nama ayah di belakang. Kalau kita di Indonesia, kalau paspor berangkat haji, berangkat umroh Pak, umroh cukup 2 nama di belakang, kita dan ayah kita. Kalau haji mesti 3 nama, kita, ayah kita, kakek kita, mesti ada itu di dalam paspor kita. Itu tujuannya untuk apa? Untuk yahfazun nasab, untuk memelihara nasab. Tahu kita siapa ayah kita, tahu siapa kakek kita, tahu lagi siapa ayah daripada kakek kita. Itu gunanya.
Kedua, siapa orang yang tak dapat bau surga lagi, kata Rasulullah, wa rajulun kadzdzaba alayya, seseorang yang berdusta ia di atas ucapanku. Nabi nak ada mengecek itu, dia dituduh dia iyo, Nabi ada mengecek sebagaimana kecek Nabi SAW, dia dusta terhadap Rasulullah. Hati-hati Pak. Apalagi banyak beredar di grup-grup WhatsApp. Siapa yang membagikan ini, kata Nabi SAW, siapa yang membagikan ini kepada 10 orang, maka sebelum ia bangun daripada tidurnya, dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kata Nabi pula, bilalah Nabi pernah pakai WhatsApp? Bilalah Nabi pernah pakai WhatsApp? Disuruh share pula di grup-grup WhatsApp. Itu mengada-ngada, ya, mengada-ngada perkataan baginda Nabi SAW. Ya, sebagaimana sahabat kita sebagian, ada yang mengatakan daripada antara 2 rakaat tarawih itu tak bagus berselawat, tak bagus mengucapkan subhanal malikil ma'bud, tak bagus mengucapkan fadlan minallahi wa ni'mah. Jadi bagusnya apa? Bagusnya tu mengopi, duduk-duduk keceknya lah, minum teh keceknya lah, antara 2 rakaat solat tarawih itu. Nabi melakukan seperti itu. Bila pula Nabi minum apa namanya, makan pisang goreng, makan ubi goreng tu bila? Itu mengada-ngada gitu, membenarkan pendapat gitu, kita ajak pula Nabi Muhammad ke dalam itu. Itu man kadzdzaba alayya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita tak tahu dan tak pasti kalau itu bukan ucapan Rasulullah, lebih elok kita tak usah mengatakan itu ucapan Nabi SAW. Hari ini banyak orang-orang meriwayatkan hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Nabi tak pernah mengatakan. Maka kata Rasulullah SAW, nadarallahu imri'in ma sami'a minhu. Apa kata baginda Nabi SAW? Man fassara man qala la aqululah, atau kama qala Nabi SAW, siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak aku katakan, kata Rasulullah apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Orang banyak hari ini menyebut sebagaimana Nabi SAW bersabda, padahal itu bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan hadis maudhu'. Apa hadis maudhu'? Hadis palsu. Hati-hati, jangan kita sampai meriwayatkan hadis palsu. Apa hadis palsu tu? Ya, hadis palsu tu hadis yang Nabi tak pernah mengucapkannya. Satu pun para sahabat tak pernah mendengarkan kalau itu ucapan Rasulullah. Ada hadis palsu tu, ada lebih 500 hadis palsu tu. Maka Imam Suyuti punya satu buah kitab yang berjudul Lalailul Masnu'at fi Ahadisil Maudhu'at. 2 jilid, 3 jilid kitab. Itu khusus di dalamnya membahas hadis-hadis palsu. Apa contohnya? Contoh hadis palsu. Dulu di Madinah, di pasar Madinah, orang Yahudi dengan orang kaum muslimin sama-sama boleh berdagang Pak, di pasar Madinah. Kaum muslimin kadang beli punya Yahudi, Yahudi beli punya kaum muslimin. Pasar di Madinah. Orang Yahudi berjual di sudut sana pasar, orang muslim berjualan di sudut sana di pasar. Sama. Jualannya pun sama. Di siku mengalih sayur-sayuran, kentang, wortel, tomat, terung. Di siku mau itu juga. Tomat, wortel, kentang, terung, sama-sama jualan. Cuma dagangan kaum muslim ini cepat habisnya. Terungnya capek habis juga, kemudian kentangnya capek juga habisnya, kemudian tomatnya juga cepat habisnya. Sedangkan Yahudi ini dah sore hari belum habis-habis. Jadi kata Yahudi ini, muncul fitnah dari Yahudi karena hadis palsu itu dari Yahudi. Apa kata Yahudi? Kaum muslimin, mengapa kalian masih makan terong juga? Kata Yahudi kepada kaum muslimin, mengapa kalian masih makan terong juga? Padahal Nabi kalian pernah berkata. Apa kata Nabi kami? Kata kaum muslimin, man akala bazinjana dha'afa zakarahu. Siapa yang memakan terong, maka lemahlah syahwatnya. Kecik Yahudi. Yahudi mengatakan itu kata Nabi Muhammad. Berkembanglah di Madinah Pak. Itu tuh. Nak bertanyakan Nabi, Nabi sudah wafat. Nabi sudah meninggal dunia. Jadi apa caranya?
antara sahabat dengan sahabat saling bertanya, pernah nak kalian mendengar hadis ni dari Rasulullah? Pernah nak kalian mendengar hadis ni tentang terung? Pernah kalian nak mendengar hadis ni dari terung? Seluruh sahabat Nabi yang hidup bersama Rasulullah, tidak ada satu pun yang pernah mendengar hadis itu dari Nabi. Tapi hadis itu muncul dari mulutnya Yahudi yang iri kepada kaum muslimin, pedagang kaum muslimin yang laris. Bayangkanlah tu. Itu kadang hadis-hadis palsu tu yang dibaca oleh ustaz-ustaz kadang di mimbar dalam berceramah. Tak boleh. Itunya hadisnya. Padahal itu bukan hadis. Man akala bazinjana dha'fa zakarahu. Siapa yang makan terung, lemahlah syahwatnya. Ini tak ada tu. Itu bukan hadis itu tu. Orang saya esok taruang aja makanannya. Anaknya banyak. Sabale dua boleh orang anak kini kau apa-apa kau nak makan taruang dua anak berduanya. Surangnya. Jadi palsu hadis tu. Kalau hadis tu lawak baca nak laku taruang besok di pasar deh ibu. Hadis tu hadis palsu. Banyak hadis palsu. Ada 500 lebih hadis palsu. Banyak. Tentang Ramadan ni apalagi banyak sekali tentang Ramadan ni hadis-hadis palsu juga. Ada lagi hadis palsu tu. Man awal ismuhu Muhammadun fa aqrimuhu fala yadribuh. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang awal nama anaknya Muhammad, maka muliakanlah dia dan jangan dia dipukul. Itu hadis palsu je tu. Siapa nam punya kerajo tu, orang nama-nama Muhammad, nyo nam punya kerajo, nyoba mencilok, nyoba ambil pun orang, nyoba ketika ka ditampa ada orang, ang tunggu lu dan Muhammad nama dan nang takkan nak kecek Nabi, siapa yang awal namanya Muhammad, muliakan ia dan jangan ia dipukul. Untuk membenarkan perangainya, nyoba hadis cek dia. Hadis maudhu, palsu hadis tu. Maka hati-hati kita. Nah, yang ketiga, yang kedua kata Nabi, siapa orang yang tak dapat membangunkan surga? Man rajulu kadzaba alayya, seseorang yang berdusta ia terhadap namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yang tak dapat bangun surga, wa rajulun kadzaba ala ainaihi, seseorang yang berdusta terhadap yang ia lihat. Beda nantinya tengok, beda lo nanti disampaikan ke orang lainnya. Tu orang nandak dapat bangun surga. Sajale tu dia nampak dia orang tu masuk ke rumah tetangganya. Nampak sejale-jalehnya, ibarat ayam putih tabang siang katanya. Nampak senampak-nampaknya orang tu jam 8 masuk ke rumah si anu. Tiba-tiba ketika ditanya ada orang, "Pak, ada nampak orang masuk ke rumah kami ke petang, Pak?" Tak ada nampak dah dah. Tak seketik je nak. Tak ada nampak dah. Oh, you lain nampak dah mo. Si anu masuk ke rumah orang lain pula dan ditunjuk dia. Beda. Maka hati-hati ni. Man kadzaba ala ainaihi. Orang yang berdusta terhadap yang ia lihat. Maksudnya apa? Saksi palsu. Sebagai saksi tapi saksi palsu. Dia tak menengok tapi dia berani menjadi saksi. Dia tidak tahu tapi dia berani menjadi saksi. Padahal dia tidak ada, dia berani untuk mengedepankan dirinya menjadi saksi. Maka kata Nabi, saksi palsu tidak akan mendapatkan baun surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhkan diri kita dari 3 sifat ini sehingga kita tidak menginginkan kita tidak membaunkan surga. Kita ingin kita ni dapat baunan surga Allah. Baru saja di padang mahsyar sudah datang aroma lezat, aroma nikmat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada 3 penyakit ini dan mudah-mudahan Allah jaga kita dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Jadi kesimpulan kajian kita, hadis ini riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada 3 golongan manusia yang tidak mendapatkan baun surga. Tak bisa dia baun surga. Jangankan masuk surga, baun surga pun tak dapat. Yang pertama apa? Alah lupa. Kau ada efek konyang lah. Orang yang menasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Yang kedua, alah lupa nak konyang lah. Yang kedua, orang yang meriwayatkan, orang yang mengatakan atau yang berdusta terhadapku, kata Rasulullah. Yang ketiga,
saksi palsu, orang yang berdusta terhadap yang ia lihat. Maka mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Allah jaga kita, Allah istiqamahkan kita, Allah bantu kita untuk melancarkan puasa kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi pula kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.